Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majolan Sukadi di Project Kelas Sabtu. Pada pagi hari ini, saya ingin berbagi cerita berkaitan memberi rem ataupun gas terhadap diri kita. Itu judul metaforanya. Berkaitan judul ini, saya ingin memberikan eksplorasi berkaitan pergaulan atau energi sosial yang kita miliki. Untuk menjelaskan lebih lanjut, di depan saya ingin membacakan sebuah catatan yang saya miliki. Menghindari pergaulan dengan orang bodoh, bala, atau dalam istilah itu bala, adalah salah satu prinsip penting dalam menjalani kehidupan yang lebih bijaksana. Ini bukan berarti membenci atau merendahkan orang lain, tetapi melindungi diri dari pengaruh yang membawa pada perbuatan tidak baik. Berdasarkan catatan ini, saya ingin melanjutkan dengan penjelasan berkaitan energi sosial. Teman-teman boleh melakukan cross check apa itu energi sosial ya. Tetapi berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, energi sosial adalah energi yang timbul terhadap orang yang kita temui atau lingkungan kita. Seseorang yang kita temui dalam pergaulan kita, keseharian kita, entah dia berkerabat dengan kita atau hanya orang-orang yang numpang lewat dalam kehidupan kita. Terkadang ada energi sosial yang positif dan juga ada energi sosial yang negatif. Kalau merujuk pada kaitan keagamaan, cerita keagamaan, karena saya seorang pengajar dan seorang dosen, maka mungkin saya akan gampang saja memberikan label kita berkarma positif dengan dia, makanya kita happy. Kita berkarma negatif dengan dia, makanya kita unhappy ya, atau kita merasa jengkel dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak menjelaskan, tidak ingin menjelaskan dari sudut pandang seperti itu. Itu rasanya terlalu gampang lah ya, karena menjudge hitam dan putih. Tetapi penjelasannya adalah seperti ini. Kita ketika tidak ingin dekat dengan dia atau kita menghindarinya, bukan artinya kita membenci atau merendahkan orang lain, tetapi kita hanya ingin melindungi diri kita dari pengaruh perbuatan atau hal negatif yang mungkin terhubung dengan dia. Kita menghindarinya, itu saja. Karena dalam catatan lain yang saya miliki juga, tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan para bijaksana, menghormati yang patut dihormati, inilah sebuah berkah utama. Ini menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan sangat menentukan perkembangan moral dan kebijaksanaan seseorang. Teman-teman, berkaitan hal ini saya ingin bercerita berkaitan pergaulan kita yang memberikan energi positif kepada diri kita. Teman-teman boleh cek ketika teman-teman berkumpul dengan keluarga atau orang yang dicintai, maka kondisi batin kita akan seperti mungkin lebih mekar. Kita lebih happy, kita lebih timbul senyum, lebih timbul keceriaan banyak hal. Ya karena memang kita bergaul dengan orang yang mungkin punya energi positif dengan kita atau satu frekuensi baik dengan kita. Makanya kita cocok dengan dia. Lalu untuk orang yang tidak cocok ya udah seperti tadi yang saya katakan, kita tidak maksud untuk membenci atau bagaimana, tetapi kita melindungi diri kita dari pergaulan atau energi positif energi negatif yang orang itu miliki supaya kita tidak terikat atau kita tidak terhubung lah ya. Karena untuk menjelaskan ini pada zaman hari ini sangat gampang sekali ketika pengetahuan koneksi, jaringan dan sebagainya itu gampang kita temukan, maka energi juga bisa ditransfer positif dan negatif. Lalu karena ini penjelasan berkaitan keagamaan, maka saya ingin menjelaskan apa yang disebut orang bodoh itu atau bala. Orang bodoh bukan berarti kurang pendidikan, tapi orang yang tidak memahami yang benar dan salah, tidak mau belajar dari dharma, mudah dikuasai keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Sering melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Teman-teman, dalam penjelasan keagamaan, orang bodoh atau yang dengan istilah bala dijelaskan seperti tadi ya, bukan orang yang artinya kurang pendidikan. Tetapi orang bodoh adalah orang yang tidak memahami mana yang benar dan salah. Dia didorong oleh rasa egoismenya,
kebenciannya atau kebodohannya atau keserakahannya untuk selalu mengungkapkan hal-hal yang menurut dia benar, tetapi sebenarnya tidak. Lingkungan sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan. Karena adanya kontra ini, maka timbullah ketidakcocokan. Selanjutnya yang bagian ketiga, mengapa tidak dianjurkan bergaul dengan orang bodoh? Di sini kita akan lanjut dengan teori energi sosial tadi. Pengaruh perilaku, pergaulan mempengaruhi cara berpikir dan cara kita bertindak. Teman-teman, dalam pergaulan memang kita diharapkan bergaul dengan orang yang baik, bergaul dengan frekuensi, atau bergaul dengan guru kita. Karena apa? Jika kita bergaul dengan guru, maka hal-hal yang positif bisa kita kopas, kita bisa kembangkan sehingga itu menempel dengan diri kita lah ya. Karena kan sistem pembelajaran seperti itu. Satu, kita berlatih, kedua kita melihat, ketiga kita mendapat pengajaran. Maka ilmunya bisa ya terkoneksi atau datang kepada diri kita. Yang kedua, menghambat perkembangan batin. Orang bodoh sering mengajak pada hal yang tidak bermanfaat. Oke, terkadang dia mengajak pada hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat, hanya kesenangan sendiri saja, tetapi ada rasa egoismenya dan lain-lain sebagainya yang terus dan terus diulang. Silakan saja lah ya. Di depan tadi kita sudah jelaskan, kita bisa menghindar karena segala sesuatu kita bisa memberikan rem dan kita bisa memberikan gas. Jika itu baik maka kita gas, jika itu negatif ya kita rem saja. Kalau memang mau berhenti total ya sudah, kita berikan handbrake, kita stop sekaligus, tidak usah direm, kita berhenti saja. Yang ketiga, menjerumuskan pada karma buruk. Perbuatan yang salah sering muncul dari lingkungan yang salah. Sebagai bagian penutup, ini ada satu kutipan yang sangat baik yang saya bacakan. Seperti kayu yang basah yang sulit terbakar, demikian juga orang yang bergaul dengan orang bodoh sulit mencapai kebijaksanaan. Memang kehidupan ini karena berkaitan tadi saya berbicara energi sosial, kita itu harus belajar atau berkumpul dengan orang yang memiliki energi sosial positif. Sehingga apa? Ya tadi kita bukan seperti kayu yang basah. Kita adalah seseorang yang siap menerima kebaikan. Kita kayu kering yang siap menerima kebaikan. Karena apa? Kita bercita-cita untuk ya segala sesuatu yang baik lah. Cita-cita kita pasti cita-cita yang positif dan itu baik. Kita tambah makmur, kita memiliki kesehatan yang baik, kita tambah punya kedudukan sosial yang baik, dan setelah kehidupan ini selesai kita terlahir di alam yang baik. Bukankah ini semua harapan yang kita ingin tuju? Dan pergaulan itu memberikan kita pengaruh terhadap konsentrasi kita dalam menggapai tujuan. Oke teman-teman, di bagian penutup supaya kita lebih jelas dengan apa yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita menghadapi seseorang yang mungkin bala, tadi ada istilah bala yang sering muncul ya. Ya sudahlah, ketika berkumpul dengan mereka kan tadi kita sudah jelaskan. Menghindari pergaulan dengan orang bodoh adalah satu prinsip penting menjalani kehidupan yang lebih bijaksana. Bukan berarti membenci atau merendahkan orang lain, tetapi melindungi diri dari pengaruh yang membawa pada perbuatan tidak baik. Itu saja tujuannya. Oke, baik teman-teman, demikian apa yang bisa saya sampaikan dan ceritakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pelajaran yang baik. Terima kasih, salam.